Selamat datang di podcast Kualisem 7. Oke. Berjumpa lagi bareng kita Panitia Kualisem Podcast Kualisem 7. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Politeknik Kementerian Kesehatan Semarang dan juga Surakarta. Nah, udah bersama kita nih, ada Mbak Aisyah Syarifah Asmi dari Semada 19. Hai. Terus ada Filipus di Prasetya Nugraha dari Semada 20. Halo semuanya. Udah pada semangat banget nih. Ya kali yang dengerin gak semangat. Nah, aku langsung aja deh tanya gimana kabarnya nih Mbak? Kuliah semester 3 berarti ya Mbak? Ya, aku semester 3. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Masih sehat. Iyalah masih hidup. Terus kuliahnya gimana Mbak? Yang online? Iya. Yang online jelas kekurangannya materinya nggak terlalu masuk. Oh sama sih sama. Iya, terus karena kita praktek ya, jadinya prakteknya kurang. Apalagi dia nih baru semester 1 nggak tahu apa-apa. Oh iya. Kamu gimana nih? Kalau aku sih masih mungkin lebih diuntungkan ya, soalnya lebih banyak ke materi-materi saja. Praktek-prakteknya itu mungkin mulai semester depan, jadi masih bisa lah kalau online. Walaupun ya materinya agak-agak belum masuk banyak. Mantap. Emang kekurangan online tuh kadang bikin kalau materi itu susah ditangkap gak sih? Iya. Ya, bener. Kalau enggak aku doang sih kayaknya. Oke, langsung aja nih. Politeknik Kementerian Kesehatan Semarang dan Surakarta. Ini aku mau tanya dong. Politeknik Kementerian Kesehatan tuh gimana sih maksudnya? Itu universitas atau apa? Mungkin bisa. Siapa nih yang jawab nih? Aku. Kalau politeknik itu, politeknik sendiri kayak dia lebih ke prakteknya, kayak turun langsung kesehatan tentang kesehatannya. Kementeriannya karena kita di bawah Kementerian Kesehatan. Aku di Semarang, dia di Surakarta. Jadi kita lebih ke prakteknya langsung daripada teorinya. Oh, Gitu. mantep. Nah, aku langsung tanya nih sama Mbak Ai. Ya, Yang udah pernah ke kampusnya langsung ya Mbak? udah lah. Aku mau tanya nih, biaya hidupnya sama lingkungan kampusnya tuh gimana sih? Kalau dari biaya hidup jajan-jajan gitu ya, sebenarnya normal sama kayak Prokerto, tapi lebih mahal sedikit gitu. Terus kalau yang lingkungan kampus, sebenarnya itu kalau dari pertemanannya tergantung kita milih teman. Kalau udah jenjang lebih tinggi pasti banyak teman-teman yang oh ternyata ada yang ini nih, ada yang ini nih gitu kan. Beda kita sama SMA. Tapi kalau lingkungan secara lingkungannya yang pertama jelas panas. Terus habis itu yang kedua itu daerah Tembalang itu pohonnya itu kurang. Jadi kayak cuman sedikit-sedikit di univnya doang. Di politekniknya gitu, kayak di jurusannya. Oh, Itu lingkungannya. itu Semarangnya mana sih Mbak? Aku di atas Tembalang. Oh, Kayak udah Tembalang Semarang atas tuh dingin, tapi kalau siang tuh kayak langsung panas matahari gitu itu udah ke muka udah kapok. Mantep amat ya. Nah, kan tadi Mbak I bilang nih banyak prakteknya. Iya. Nah, berarti kalau fasilitasnya sendiri gimana tuh Mbak? Fasilitasnya kalau aku ya, Iya. aku kan jurusan radiologi. Jadi pasti ada alat-alat yang nantinya kita di rumah sakit tuh ketemu sama alat itu. Alat-alat ronsennya, habis itu meja pemeriksaannya. Terus habis itu ada kalau kalian ronsen tuh dapat filmnya itu ada. Jadi buat alatnya itu memadahi gitu. Berarti tuh Poltekkes, aku kan awam nih. Kayak perawat gitu gak sih? Apa gimana Mbak? Beda dong. Oh beda. Kalau aku kan ada banyak jurusan tuh. Oh. Kalau aku jurusan radiologi yang bagian ronsen, ngefoto. Kamu jurusan apa? Fisioterapi. Itu ngapain tuh? Itu lebih ke gimana caranya buat mengembalikan fungsi gerak tubuh manusia sendiri. Jadi misalnya kan sebelumnya itu misalnya ada cedera, itu nanti kalau ke fisioterapi berusaha untuk dikembalikan seperti semula. Oh keren amat ya. Ya. Oh, berarti aku yang orang awam nih bener-bener berarti Politeknik Kementerian Kesehatan yang pada ngiranya cuma bidan berarti salah ya? Salah banget. Bajunya doang yang sama. Oh Iya. gitu. Jadi Berarti dikira- banyak banget jurusannya ya? Iya. Banyak. Boleh sebutin nggak nih? Kira-kira di jurusan apa aja? Ada Nah, ada apa aku jurusan teknik radio diagnostik dan radioterapi. Terus yang di Semarang ya. Iya. Terus itu ada keperawatan, kebidanan, ada analis kesehatan, habis itu ada RMIK, itu rekam medis dan informasi kesehatan. Habis itu ada teknologi bank darah, ada gizi, ada keperawatan gigi sama kesehatan lingkungan. Wah ternyata banyak banget ya. Banyak. Yang kita tahu selama ini kan cuma bidan gitu ya. Ternyata wah mantep sih Politeknik Kementerian Kesehatan. Jadi buat teman-teman Semada 21 yang mau masuk Politeknik Kementerian Kesehatan jangan takut. Banyak banget jurusan yang bisa dipilih. Nah langsung aja nih.
yang baru-baru ini nih, Filipus nih, Ya. jalur masuk ke Politeknik Kementerian Kesehatan apa aja sih? Kalau bagi yang Poltekkes Surakarta itu ada 3, yang PMDP, uji tulis Gakin sama uji tulis mandiri. Yang PMDP itu jalur masuknya melalui rapot, jadi melalui rapot dari semester 1 sampai 5. Kalau uji tulis Gakin sama uji tulis mandiri itu hampir sama, tapi kalau untuk uji tulis yang Gakin tuh diperuntukkan atau untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Oh gitu ya. Kalau ketetatannya sendiri nih, kira-kira ketat banget atau bisa masuk gitu? Untuk keketatan sih, saya kan dari PS aja bisa masuk, jadi bisa disimpulkan tuh nggak terlalu ketat ya. Apalagi saya tuh melalui jalur PMDP, jalur rapot, jadi bisa dibilang ya nggak terlalu ketat lah. Mantep. Berarti yang IPS juga bisa banget ya gabung? Bisa Bisa IPS ataupun bahasa. Wah mantep tuh. SMK juga bisa. Mantep. Ini Politeknik Kementerian Kesehatan, kira-kira cabangnya ada di mana aja ya? Ini kan dari Semarang dan Surakarta. Iya. Ada di mana aja Mbak? Kalau misalkan yang di Semarang itu ada di Semarang 2, ada yang di atas sama yang di bawah. Nah. Terus habis itu ada di Blora, ada di Magelang, Mantap. Purwokerto. Purwokerto juga ada. Yang di Ada. Baturaden itu ya? Di Baturaden. Habis itu ada di yang aku sebutnya mana tadi? Magelang, Banyak banget ya. Blora. Ada pokoknya yang Semarang itu dibagi jadi 7 kota tersebar gitu. Banyak banget. Mantap. Oke. Sekarang aku mau tanya nih. Biasanya tuh setiap kampus tuh punya ciri khas kan. Nah, Poltekkes sendiri tuh ada nggak sih ciri khasnya? Ciri khas dari Poltekkes, mungkin kalau tingkat 1 karena belum dapat seragam, kan beda nih. Kalau kalian universitas tuh baju bebas. Kalau kita nggak pakai seragam tuh atasnya harus putih, bawahnya harus hitam. Jadi kalau misalkan kita keluar habis kuliah langsung keluar tuh dikira pegawai magang itu pertama. Terus yang kedua, kalau udah dapet seragam kita pakai seragam kan, dan putih-putih. Jadi kalau misalkan kalau kita keluar tuh kayak mencolok buat anak dari mana nih putih-putih. Pasti udah tahu ya jadi. Pasti dari sini nih. Sudah tahu. Dari sini nih. Iya. Mantap. Itu berarti ciri khasnya ya. Filipus belum tahu kan. Nanti Anda akan merasakan sendiri. Nah, oke. Langsung aja nih. Jadi teman-teman Semada 21 nih udah banyak pertanyaan banget nih buat Poltekkes. Aku langsung bacain aja nih. Ya. Ada yang nggak disebutin namanya nih, sayang banget. Nah, Kak, sistem pendaftaran di Poltekkes bagaimana ya Kak? Apakah sama seperti UNIF pada umumnya? Dan untuk biaya kuliahnya bagaimana Kak dibanding dengan yang lainnya? Dan untuk penjelasan jurusan-jurusan yang ada di sana Kak, terima kasih. Mungkin bisa diulangi lagi yang tadi udah dijelasin. Mulai dari sistem pendaftarannya bagaimana ya Kak? Terus lagi deh. Yang aku lagi. Iya, soalnya sama. Jalur pendaftarannya 3, PMDP, uji tulis Gakin sama uji tulis mandiri. Yang PMDP itu melalui jalur rapot, uji tulis Gakin untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sama uji tulis mandiri itu yang umum. Terus itu sama nggak sih sama UNIF pada umumnya? Kalau yang sama ya. Kayak SNM, SBM, mandiri. Cuma beda nama nggak sih? Iya, beda nama. Sama berarti. Biaya kuliah nih, bagaimana dibanding dengan kampus lainnya? Biaya kuliahnya berapa? Untuk biaya kuliah UKT ya. Untuk UKT itu tergantung dari jurusan masing-masing. Itu ada yang 5.700.000, kalau saya 6 juta. Kamu sama tergantung fisioterapi, sama tergantung dari yang D3, D4 atau D4 plus profesi. Itu masing-masing beda. Beda. Kalau Mbak I sendiri berapa Mbak UKT-nya Mbak? Kalau aku D4 teknik radiologi itu 6,7. Kalau yang D3-nya itu 6. Dan kita tuh nggak berdasarkan penghasilan orang tua ya. Iya. Jadi kayak ya udah segitu aja, nggak ada golongannya. Gitu. Oke. Nah, penjelasan jurusan-jurusan mungkin sedikit garis besarnya gitu Mbak tentang jurusan-jurusan yang ada di sana gitu. Aku ya? Iya. Aku dulu dari aku itu TRR. TRR itu teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Di mana kita tuh bakal ngemanfaatin sinar radiasi itu buat diagnostik, untuk mendiagnosis suatu penyakit dalam yang nggak kelihatan, sama radioterapi, terapi penyembuhan radiasi. Jadi penyembuhan pakai radiasi. Itu kalau
aku. Terus habis itu kayak kita istilahnya tuh radiografer tuh kayak cuma moto doang, nanti yang nganalisis itu sebenarnya dokter. Gitu. Kayak fotografer tapi ini radiografer. Terus kalau keperawatan ya pasti sering lihat di rumah sakit perawat tuh ngapain aja. Jadi mereka yang belajar nyuntik, habis itu infus, bantuin pasien untuk yang BAB, BAK dan semacamnya yang turun langsung ke pasien itu perawat. Terus yang kebidanan ya ibu bidan bertugas untuk membantu melahirkan. Terus analis kesehatan itu yang setahu aku dia nanti yang bakal di laboratorium. Biasanya itu ada laboratorium di rumah sakit. Iya, itu analis. Terus kalau yang RMIK tentang administrasinya kayak manajemen rumah sakit, gitu-gitu. Dan data-data pasien tuh RMIK. Terus yang teknologi bank darah itu setauku ini jurusan baru, kalau nggak salah setahun lalu, kalau nggak 2 tahun lalu, itu teknologi bank darah itu kayak menganalisis darah yang bener tuh gimana. Soalnya kan di sini sekarang itu kayak banyak donor darah gitu kan. Jadi kayak teknologi bank darah tuh kayak buat nganalisis yang darah yang baik itu gimana gitu. Ada juga ya. Iya, baru. Terus gizi, dulu aku yang masuk gizi guys. Terus nggak jadi masuk gizi? Nggak boleh. Gitu. Nah kalau gizi tuh kuliahnya menarik. Kenapa tuh menarik? Masak. Jadi tuh gizi tuh bener-bener kayak mereka seminggu tuh mereka full di dapur, kayak mereka tuh chef, kayak mereka masak bener-bener makanan yang kalau kalian lihat tuh kayak enak banget, tapi tuh kalau dirasain tuh nggak ada rasanya karena nggak pakai micin, bener-bener pakai bahan alami. Jadi kalau misalnya dilihat enak banget, bisa bikin burger yang bahannya tuh sehat buat pasien gitu, biar menarik gitu. Kopi dan gizi aku lah. Terus ada keperawatan gigi. Keperawatan gigi itu yang bantuin dokter giginya. Tapi keperawatan gigi nggak cuma ngurusin gigi, jadi dia juga belajar dari kepala sampai kaki juga. Terus ada yang terakhir ada kesehatan lingkungan, ya biasa yang ngurus-ngurus kesehatan di lingkungan rumah sakit gitu. Kalau Surakarta sama nggak? Beda. Kalau di Surakarta itu ada orthotic prosthetic, itu yang bikin kaki palsu dan sebagainya. Terus itu baru tahu aku. Terus ada okupasi terapi. Okupasi terapi itu hampir sama kayak fisioterapi, tapi lebih ke menekankan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak terus ada juga terapi bicara, itu untuk melatih orang-orang yang sulit berbicara, seperti mungkin tuli atau baru belajar kayak terapi bicara. Terus juga ada Anafarma. Anafarma itu analisis makanan juga, sama gizi juga kalau nggak salah. Iya. Banyak banget ternyata ya. Iya. Keren sih. Berarti beda-beda. Iya beda-beda. Ternyata aku juga baru tahu. Aku juga baru tahu. Poltekkes ini ternyata. Nah, langsung lanjut aja nih. Kak, kalau di Poltekkes itu kalau lulus langsung kerja di Kementerian Kesehatan atau bagaimana ya, Kak? Gimana nih? Enggak. Enggak. Tapi kalau dari aku direkomendasiin. Jadi setahun pertama lulus tuh kalau nggak salah 80% yang lulus tuh harus sudah kerja. Gitu. Jadi ada rekomendasi. Ada rekomendasi. Ya. Entah jadi radiografer di suatu rumah sakit atau misalkan ada dosen yang ngeh banget nih sama kita, dia bisa diangkat jadi dosen di univ lain yang kenalannya dosen itu. Oke. Berarti nggak langsung kerja gitu ya, cuma dapat rekomendasi banyak. Mantap. Lanjut nih, Kak, kalau jalur untuk Poltekkes Semarang itu apa aja ya, Kak? Sama nggak sama Surakarta? Sama. Tadi udah dijelasin ya di depan teman-teman. Nah, Kak, sebenarnya jurusan radiologi itu mempelajari apa aja ya, Kak? Ini buat Mbak Ai berarti nih. Jurusan radiologi itu mempelajari anatomi yang jelas, karena kita nanti kan tugasnya ngefoto anatomi itu kan, ngefotonya pakai radiasi. Terus ada juga proteksi radiasi, karena radiasi itu bahaya, tapi kalau dijalankan berdasarkan SOP jadinya aman-aman aja. Jadi ada pelajaran proteksi radiasi. Terus ada pelajaran juga anatomi fisiologi, jadi fungsi-fungsi dari organik kita tuh gimana gitu sih. Sama ada pelajaran tentang alat-alatnya itu gimana cara ngegunainnya. Itu ada juga? Ada dong. Iya, kalau nggak tahu ya nggak bisa gimana kerja. Benar. Oke, lanjut. Nah, di jurusan radiologi apakah
dalam pembelajaran buku-buku full semua menggunakan bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggrisku masih kurang banget. Kalau dibilang full, enggak, pasti ada literasi yang pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa. Bahasa Inggrisku juga masih kurang. Ya kalau misalkan itu kayak lama-lama kita tuh belajar sendiri. Kalau ada kata yang nggak ngerti ya udah ada Google Translate, ada Mbah Google. Ntar lama-lama kayak tahu sendiri. Soalnya hampir setiap buku literasi tuh isinya hampir sama nggak sih? Iya. Jadi kayak udah tahu aja gitu. Nggak apa-apa. Garis besar udah tahu lah. Iya. Berarti Aman nggak guys. semua ya bahasa Inggris? Enggak, ada bahasa Indonesia juga. Masih aman. Yang Aman. buat bahasa Inggrisnya kurang masih aman lah. Lanjut nih, untuk biaya semesteran uang pangkal di radiologi Poltekkes berapa Kak? Tadi udah dijelasin ya? Iya. Yang D4-nya aku 6,7, kalau D3-nya 6. Terus kalau uang pangkalnya kita tuh nggak ada uang pangkal. Nggak ada uang pangkal? Iya, tenang. Nggak ada deh. Nah, kalau keperawatan tuh sama nggak biaya per semesterannya? Tahu nggak Mbak? Yang D3-nya itu sama 6 juta. Terus kalau yang D4 keperawatannya itu 6,5. Oh, beda ya ternyata. Aku 6,7, yang D4-nya dia 6,5. Oke. Nah, untuk jurusan seperti radiologi dan keperawatan di Poltekkes Purwokerto itu ada nggak ya Kak? Dan sebenarnya kita bisa nentuin sendiri kuliah di Purwokerto atau ditentuin sama pihak Poltekkesnya? Radiologi sama keperawatan ada yang di Purwokerto, tapi setauku beda lokasi deh. Kan di Purwokerto ada 2 tuh. Nah, yang radiologi tuh yang di Batu Raden, yang di Purwokerto tuh yang di mana gitu, tapi di Purwokerto juga ada. Nah, kalau buat nentuinnya tuh jadi waktu kita daftar itu kita dikasih 2 atau 3 pilihan. Kalau misalnya kita mau 2 pilihan itu bayarnya itu kalau nggak salah 250 apa ya. Nah, kalau kita 3 pilihan tuh kalau nggak salah 350 deh. Tapi itu nanti misalkan pilihan pertama kita pilih D4 teknik radiologi. Nanti pilihan 2, 3-nya itu sama sistemnya tuh udah kita nggak bisa milih yang awal lagi, jadi udah tentuin. Kayak misalkan udah sampai pilihan 3 nih dari 8 jurusan, kita udah milih 2 kan, harusnya 6. Tapi di pilihan 3 kita cuma bisa milih 2. Jadi kayak udah diatur sama sistemnya gitu loh. Dan sistemnya tuh kalau itu kayak turun, kalau nggak keterima di sini di bawahnya gitu. Tapi kita nggak ngerti kita tuh udah di posisi mana. Oh, nanti tiba-tiba udah tahu aja di mana gitu. Iya, udah tahu aja masuk pilihan mana. Kalau fisioterapi ada di Purwokerto nggak, Lip? Nggak ada. Oh, itu cuma Surakarta? Setahu saya, iya, sama kalau nggak salah di Jawa Timur tuh Malang apa ya? Ada juga kalau nggak salah loh. Oh gitu. Wah, banyak banget nih yang penasaran tentang Politeknik Kesehatan Semarang dan Surakarta dan lain-lain. Nah, tapi sayang banget nih kita udah sampai di penghujung podcast. Aku makasih banget nih Panitia Polisi mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Ai dan juga Philip yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast Koalisem 7 kali ini. Makasih juga ya. Oke, sama-sama. Nah, ada nggak nih kata-kata semangat buat adik-adik Semada 21? Dari Mbak Ai dulu deh. Kata-kata penyemangat ya, semangat ya. Terus, ini, nanti dimanapun kalian berada, pasti saat itu tuh yang terbaik buat kalian, insya Allah. Jadi tetap semangat aja ya. Mantap. Saya juga ikut semangat nih. I love you guys. Weh, mantap. Filipus gimana? Kalau aku ya semangat aja untuk Semada 21. Terus kalau misalnya ada yang dari PS Bahasa ataupun yang ingin masuk Poltekkes, jangan kecewa. Poltekkes Kemenkes Surakarta bisa. Mau jalur rapot, mau jalur uji tulis juga bisa. Jadi tetap semangat. Semangat. Oke, makasih buat adik-adik Semada 21 yang udah mendengarkan podcast bareng Politeknik Kementerian Kesehatan Semarang dan Surakarta. Tetap semangat buat adik-adik Semada 21. Jangan lupa berdoa dan terus semangat belajar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.